Amen.
jemaat Tuhan, selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Kita boleh kasih salam kiri kanan, depan belakang. Kita katakan hidupmu berharga. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita semua. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya. Dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mau nyatakan bahwa hidup kita tanpa Yesus itu tidak berarti, karena kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib memberikan kita kebebasan dalam hidup. Kita angkat lagu pujian berikut. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Katakan salibmu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosa, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kita mau belajar lagu ini. Katakan salibmu membuka mataku. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosa, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti? Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa
semua dosaku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku, bukan karena perbuatan anugerahmu yang selamatkanku. Tuhan Yesus.
kumpulkan kami di gerejamu ini, di tempatmu ini ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau memuji, meninggikan namamu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang masih dalam perjalanan, biar kiranya Tuhan tibakan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji, memuliakan namamu. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan dulu. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa. Ada sukacita pada pagi hari ini. Siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Kita mau angkat pujian kita yang pertama. Bakurapan di kepala haru, dan kejabur dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diberitakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Mari jemaat Tuhan yang sudah bangkit berdiri, kita akan memuji pujian ini dengan sukacita. Mari gerakkan tangan, kaki, dan semuanya untuk memuji nama Tuhan. Amin. Oh betapa indahnya, betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bangunlah hari Gemala, yang bertemu dengan banyak turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diberitakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bangunlah kami kepala haru, yang menjatuhkan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diberitakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, Bakurapan di kepala haru, yang menjatuhkan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diberitakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Masih kuat memuji Tuhan? Roh Kudus yang berkekuatan, yang
pujian yang sangat indah dari kaum bapak dan kaum ibu. Siapa di sini yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya? Kita mau puji pujian ini, waktu terbaik yang layak disembah. Terima kasih Tuhan hidup ini. Jemaat dulu, silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita bagi hari ini. Kudusnya
Haleluya, haleluya. Oh, syukur, terima kasih. Ya, benar Bapak. Tapi yang kami akan menyampaikannya ya kiranya segala yang keluar dari Tuhan bukan karena kehendak dan keinginannya, tapi hanya oleh karena Roh yang menguasai kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa kuasa-kuasa kegelapan yang masih mengganggu di dalam ruangan ini maupun di hati pikiran kami patahkan kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus dan biar kuasa Roh Kudus menguasai kami di sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami dipakai kami sambung firman Tuhan pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berfirman-Nya karena kami siap. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Halo. Gimana kabarnya? Luar biasa ya. Kita sudah masuki bulan Oktober. Sebentar lagi November, Desember. Natal kita tahun ini tanggal 21 Desember jam 4 sore ya, 4 sore. Puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1. Injil Lukas pasal 15 ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Sekali lagi, 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Kira-kira yang didengar oleh para pemungut cukai dan orang berdosa itu Yesus ngomongin apa, saudara? Ngomongin politik, ngomongin soal harga pada naik, firman Tuhan, ya, yang disampaikan kepada Yesus, yang dikatakan kepada Yesus adalah firman Tuhan. Tapi pemungut cukai, orang berdosa, demen loh saudara, senang. Biasanya, ya, biasanya dia nongkrongnya di sini. Biasanya dia gini hari udah datang tuh, biasanya. Tapi begitu nggak datang, mana dia? Jangan-jangan, banyak dugaan-dugaan, jangan-jangan. Ya, biasanya dia duduk di situ. Jarang di gereja kalau duduk di situ sampai nggak mau mingser. Nggak mau mingser. Tempat duduk gue nih, gue udah biasa duduk di sini. Ngaku ya? Haleluya. Orang berdosa, pemungut cukai biasanya datang kepada Yesus untuk mendengar Dia. Nah, saudara biasanya hari Minggu datang sini nggak? Biasanya datang ya? Ngapain? Iya, bukan mau ketemu si ini si itu, bukan. Mau ketemu Tuhan Yesus, amin. Ya, mau ketemu Tuhan Yesus, ya, Bapa kita. Nah, misalnya mau ketemu Tuhan Yesus, tapi ada ganjelan, bagaimana saudara? Tetap datang nggak? Datang mestinya, ya kan? Cuma yang penting mau ketemu Tuhan Yesus, gitu dong ya kan? Ya, jangan ada ganjelan di hati. Malas gua. Nah, ini gimana kalah sama pemungut cukai, kalah sama orang Farisi, ya?
Orang Farisi pemungut cukai itu biasanya datang, ya saudara, karena mereka senang ya, mendengar firman Tuhan. Nah, kan saudara senang nggak dengar firman Tuhan? Apa ngantuk? Kalau ngantuk cuci muka dulu. Tidur jam berapa nih semalam? Nah, ada yang tidur jam 3 pagi? Gua mau tidur 3 jam gua udah dibangunin. Ya bersyukur kalau dibangunin, amin. Mau bangun jam 12. Salah sama ayam ya. Ayam bangun jam berapa? Jam 3 bangun ayam. Jadi anak-anak tuh harus bijak. Kalau hari Sabtu, ya, jangan tidur malam-malam karena besoknya harus bangun pagi. Oh, kepagian jam 8 mah. Mau jam berapa? Dibikin jam 10, sama juga. Ya. Kalau nurutin tubuh, maunya merem lagi. Jangan ya saudara. Kita udah dikasih waktu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, harinya Tuhan, amin. Iya. Nah, dikatakan para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengar Yesus khotbah, amin. Iya. Ada 2 golongan orang yang nggak boleh masuk bait suci, dilarang masuk. Apa saja itu? Yaitu pemungut cukai dan orang berdosa. Apa? Misalnya pelacur nggak boleh. Ya, kamu PSK nggak boleh masuk. Kamu debt collector nggak boleh masuk. Ya, sampai keterusan sampai sekarang, ya, ya, wah, dia mah kerjanya gitu loh, ya, jadi dia merasa nggak diterima, ya, merasa tertolak, jadi nggak mau ke gereja. Dia mah preman, dia mah kerjanya begitu, lalu orang itu jadi malas ke gereja, ya. Malas, ya. Seorang anak muda datang ke gereja, baru datang ke gereja, ya dia kan belum ngerti ya apa adat istiadatnya, apanya, ya. Ada telepon masuk, ya. Dia keluar, duduk lagi. Kalau ada telepon masuk lagi keluar lagi. Jadi orang-orang pada ngeliatin dia, begitu bubar gereja. Itu dia. Kemudian dia jadi, nggak enak tuh. Jadi anak muda baru datang ke gereja, udah gituin. Itu dia tadi tuh. Dia merasa tersudutkan, ya. Dia nggak enak. Aduh, gua datang ke gereja gitu ya. Harus apa? Mendingan gua ke diskotik. Ke diskotik dia yang ngilangin stresnya, ngilangin dia ke diskotik, minum, ya. Waktu dia jalan nyenggol gelas orang lain, sampai baju orang itu basah. Tapi dia nggak marah, nggak apa-apa, tenang aja, ya, nggak apa-apa. Di sini malah baik-baik nih orang ini, di gereja. Ya, gue kira malah baik-baik di gereja ini. Waktunya menghakimi lu, saudara ya. Nah itu, jadi anak muda itu merasa nyaman di diskotik. Karena apa? Ya, orangnya bisa memaklumi. Nah, kita harusnya bagaimana? Lebih dari mereka, amin. Harus lebih, jangan papanya Kristen. Baru gitu, kesenggolannya udah marah. Banyak ya, dalam pesta-pesta pernikahan, lagi joget, senggolan, waduh, pukul-pukulan,
Ya, saudara. Ya, kita anak-anak Tuhan, bagaimana? Ya, harus penuh kasih. Oh, nggak apa-apa ya. Ya, kalau parkir, ya, aduh, nabrak sedikit, udah, mata lu di mana? Motor gue ditabrak sama lu. Nggak boleh begitu dong, ya saudara. Nggak boleh gitu ya. Harus ada apa? Kasih. Udah nggak apa-apa. Ya itu jangan anak Tuhan galak gitu. Orang malas gitu ya, ya nggak? Kita anak Tuhan harus ada kasih, ya. Ya. Tuhan Yesus menilai kita bukan dari luar. Ya, kalau dari luar semua bagus-bagus. Shalom, apa kabar? Shalom. Nah, coba tadi pasar, gimana? Pasar, nah, gimana saudara? Ya, di luar masih sopan, masih ramah, harus ya. Baik di gereja, baik di luar, sama. Benar? Iya, saudara. Jadi orang senang mendengarkan kita. Ya, kayak orang Farisi, orang berdosa senang mendengar Tuhan Yesus. Ya, saudara. Haleluya. Jadi Tuhan menilai sampai kedalaman hati kita. Ya, sampai kedalaman hati kita dia menilai. Ya, karena apa, saudara? Hati ini licik. Ya, Alkitab mengatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9, hati itu penuh dengan tipu. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara tahu isi hati saya? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu isi hati saudara. Yang tahu kita sama Tuhan. Ya. Kita nggak tahu. Ya. Nggak tahu isi hati itu. Tetapi di Sandora, belah saja dadaku. Apakah Abang mengasihi aku? Belah saja dadaku. Haleluya. Tuhan Yesus nggak perlu membelah dada kita, ya. Dia tahu kedalaman hati kita, ya saudara. Saya nggak bisa tahu isi hati Bapak Ibu juga nggak bisa tahu isi hati saya. Saya cuma bisa pura-pura, ya saudara. Tuhan yang tahu isi hati kita. Dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Waduh, udah nggak ada yang bisa ngerubah dah, ya. Udah, pokoknya udah begitu aja sampai mati. Begitu kan? Jangan dong. Nanti siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi. Pokoknya sampai mati gua nggak mau datang. Ada begitu, ya? Sampai mati. Gitu kerasnya ya. Apa untungnya kita mangkrem gitu saudara? Untungnya apa? Hah? Gak ada untungnya, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ya, Amsal 4 ayat 23. Jaga hati kita. Ya. Tugas menjaga hati itu kita, bukan Tuhan. Tuhan jagalah hatiku Tuhan. Tuhan bilang enak aja, lu yang jaga. Ya. Jaga hati adalah tugas kita masing-masing. Jangan sampai iblis menebarkan racun. Jadi hati kita terbalik racun. Racun apa? Sakit hati, kebencian, iri, dendam, ya. Ditaburin racun. Nih, racun. Ya, puji Tuhan, tapi di hati
Masih gemermet ya. Gemermet apa? Masih dongkol ya, masih dongkol. Tuhan tahu nggak? Tuhan ya. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Jangan ada kebencian. Jangan ada sakit hati. Amin. Selesaikan, bereskan, ya. Supaya apa? Supaya kita enak. Amin. Ya, ada pepatah Indonesia mengatakan satu musuh kebanyakan. Ya. 1000 teman kurang. Amin. Ya. Musuh satu kebanyakan itu. Ya. Teman 1000 kurang. Nah, itu saudara. Jadi enak kalau tidak ada musuh. Ya kan saudara. Iblis nggak senang kita hidup damai. Iblis nggak senang kita hidup nyaman, tentram, nggak senang. Dia ingin usaha menaburkan racun itu, ya, racun sakit hati, racun dendam, racun marah dan sebagainya. Jangan beri keuntungan kepada iblis, jangan kasih untung. Tidak iblis, Tuhan Yesus saja sudah mengampuni saya kok. Ya. Amin. Tuhan Yesus mengampuni kita. Tidak enggak pakai ditimbang-timbang. Oh, dosa kamu banyak. Nggak bisa, saya nggak bisa ngampuni kamu dah. Enggak. Biarpun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Ya, dan doa Bapa kami mengatakan, ya ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Di agama-agama lain, mau diampuni dosanya harus nyogok sama dewanya, bawa apa, ya, sogok dewanya, ya. Tapi di dalam Tuhan nggak perlu, ya nggak perlu. Hanya apa saudara? Maafin ya. Nggak usah kita bawa domba, bawa apa, nggak perlu, ya saudara. Ya. Asal kita mau mengampuni. Haleluya. Tuhan Yesus dia sudah mengampuni kita, ya. Jadi Tuhan menilai kedalaman hati kita. Dia menilai betapa liciknya hati. Ya. Licik, bisa pura-pura, bisa sandiwara. Tapi hatinya Tuhan tak. Nah, tidak boleh. Anak Tuhan tidak boleh bersandiwara. Kalau sandiwara kan Natal. Ada yang mau sandiwara Natal? Bisa acara sandiwara boleh, ya. Ngarang sandiwara apa nih? Judulnya Natal membawa damai, ya. Ya, nah, ya. Yang berikutnya, apa yang Tuhan lihat dari kedalaman hati kita, ya? Nah, apakah kita suka menipu Tuhan? Ya. Saudara, kalau ditipu sesama bagaimana? Sesama teman nipu bagaimana, saudara? Enggak gua sangka tuh orang. Enggak gua sangka. Udah baik, masih juga nipu gua. Waduh, sakit ya saudara? Sakit ya? Ada yang punya pengalaman ditipu? Pernah nggak? Ada pengalaman pernah ditipu nggak, saudara? Ada? Aduh, saudara, gua ikhlasin aja dah. Kalau gua ingat-ingat, aduh sakit hati gua. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan dalam Maleakhi 3 ayat 8 dan 9. Maleakhi 3 ayat 8 dan 9. Ya. Maleakhi pasal 3 ayat 8 dan 9. 3 ayat 8-nya.
Ya. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu Allah? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya. Supaya Tuhan udah tahu ini. Tapi saudara melambaikan, apalagi di YouTube. Perpuluhan udah nggak zamannya. Sekarang zaman perjanjian baru. Udah, itulah saudara. Ya, manusia semakin pintar, ya, semakin juga dia itu dipakai iblis. Ya. Bolehkah manusia menipu Allah? Jangankan menipu Allah, menipu manusianya nggak boleh. Ya kan? Nah, tapi kamu menipu aku. Dengan cara gimana tuh saya menipu kau Tuhan? Mengenai persembahan persepuluhan. Benar? Mengenai persembahan persepuluhan. Ya, benar. Jadi persembahan persepuluhan itu adalah bagian yang terkecil, ya. Di perjanjian baru malah apa? 100%. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Segenap. Artinya apa? Seluruh. Ini cuma 10%. 100.000 berapa? 10.000 enteng, kecil. 1 juta? 100.000. Waduh, pada berat ya. 10 juta? 1 juta. Padahal itu bagian yang terkecil. Ya? Tuhan kasih kita napas hidup. Tuhan kasih kita kepintaran. Ya. Kita dijadikan Allah serupa dan segambar dengan Allah. Artinya manusia lebih hebat dari hewan. Hewan apa yang terkenal pintar? Hewan apa? Anjing, kera, ya. Itu terkenal pintar ya. Pintar. Tapi pintarnya udah bisa nanjak lagi, segitu-gitu aja pintarnya. Tapi manusia bisa bikin apa coba? Bikin bom bisa. Bikin apa? Matahari bisa. Cina bisa bikin matahari. Manusia mau bikin apa aja bisa benar. Karena dijadikan seperti gambar dan rupa Allah. Tapi coba kalau mau lihat bikin bom, nggak bisa deh. Nggak. Bisanya itu gitu aja. Kepintarannya udah nggak bisa nanjak lagi. Tapi kalau manusia bisa. Mau ke bulan bisa. Ya kan? Itulah manusia. Ya, Kejadian 11 ayat 6 mengatakan apa? Kejadian 11 ayat 6. Baik untuk tujuan jahat, baik untuk tujuan baik, terlaksana. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Untuk semuanya itu, barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Artinya apa? Bisa. Ya, mau bikin apa aja bisa. Hebat ya, manusia. Ya, mau ngebobol rekening bisa. Nggak usah jauh-jauh, cuma di kamar tak. Tahu-tahu, masuk rekening orang. Nah, bisa kan? Baik untuk tujuan jahat maupun tujuan baik. Itu hebat manusia, saudara. Karena manusia dijadikan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi tetaplah nggak bisa melebihi Allah. Bisa nggak melebihi Tuhan? Nggak bisa. Cina coba suruh bikin semut, bisa nggak? Bikin semut nggak bisa deh. Bikin telur bisa ya? Bisa bikin telur. Tapi ya begitu nggak bisa netes. Coba lihat Romin, bisa netes jadi anak ayam? Nggak bisa. Ya, Tuhan nggak ada yang bisa
nggak bisa menyamai. Ya saudara, itulah hebatnya Tuhan kita, ya Allah kita. Jadi kita dijadikan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Haleluya. Ya saudara, kita manusia bisa menipu Allah, bisa. Waduh, Allah ditipu. Ya saudara. Mengenai apa? Persembahan. Jadi persembahan itu hanya bagian yang terkecil aja. Ya. Kita dikasih hikmat, dikasih kepintaran, dikasih napas hidup oleh Tuhan. Jadi ibaratnya kalau orang ini, ya kita cuma modal dengkul, ya semuanya dari Tuhan, ya, semua dari Tuhan. Kesehatan, napas hidup, kepintaran dari Tuhan. Ya, benar. Nah, Tuhan bilang udah 10% aja lu pulangin. Yang 90% buat lu. Ada nggak bos yang begitu di dunia ini, saudara? Mesin punya dia, modal dari dia, semua dari dia. Bos bilang, ntar kebutuhan perusahaan yang 90% buat lu ya, 10% lu pulangin ke gua. Wih, ada nggak bos dunia begitu? Nggak ada, hanya Yesus. Tapi kenyataannya banyak anak-anak Tuhan yang jadi penipu. Ntar kalau KPK meriksa gimana nih? Diperiksa sama KPK. Ya, amin, haleluya. Ya, lalu kita lihat juga ya, apa yang Tuhan mau, yaitu mengampuni. Aduh, mengampuni susah ya saudara. Bisa apa gampang? Ya, gampang lah. Firman Tuhan katakan nggak ada yang sulit, ya. 1 Yohanes 5, surat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. 1 Yohanes 5 ayat 3 ya. Surat 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu sangatlah Alkitab saya sangat berat nih. Salah gitu. Perintah-perintahnya apa? Tidak berat. Yang bikin berat karena kita ya untukku. Bahasa Indonesia baik ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau kita terima itu semua. Terima. Bisa kencing manis, diabetes. Ya. Coba aja kalau ini air got kita ini nggak ngalir ke danau, ya, dan danau juga nggak ngalir lagi ke sungai, bagaimana jadinya, saudara? Bau, ya. Jadi bau. Begitu juga kalau berkat-berkat Tuhan hanya kita terima, tapi kita nggak mau mengalir, bau, jadi penyakit. Entah setornya kemana? Apotek, dokter. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Ya, Ibrani 12 ayat 14. Surat Ibrani 12 ayat 14. Haleluya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Jadi hidup damai harus ada usaha, ya, harus ada kemauan. Jangan Tuhan tahu lah isi hatiku. Ya tahu Tuhan tahu isi hati kita. Tapi Tuhan mau tunjukin.
tunjukkan, ya, tunjukkan bahwa kamu sudah berdamai. Amin. Ya. Amsal 3 ayat 3. Amsal Salomo, ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada hati. Kalungkan. Kapan sini ibu pakai kalung? Ada nggak pakai kalung? Pakai kalung ditutupin rapat-rapat pakai, takut dijamret. Ya kalau di rumah tongolin kalungnya, amin. Supaya nanti suaminya melihat, cantiknya kamu. Haleluya. Iya dong, pakai kalung harus tongolin biar kelihatan cantik. Iya, kalau takut dijamret, ya pakai di rumah tongolin ya, beneran. Jadi kasih itu seperti itu, harus ditunjukkan, amin. Jangan, Tuhan tahu lagi siapa itu. Tuhan mau tunjukin, ya, perlihatkan bahwa kamu sudah berdamai. Gitu. Mau? Pada dia mah, pada nggak mau nih. Wah, itu pada mantreng. Ya, harus mau ketemu. Sorry ya, udah yang lalu ya. Ya, kita berdamai ya. Itu baru anak Tuhan. Ya. Di Matius pasal 5 kita baca ayat 9 ya. Kita akan menyandang predikat apa? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau orang yang nggak suka berdamai, ya anak-anak mau jadi anak apa? Aku anak raja, kamu anak raja. Jangan cuma nyanyi doang ya. Haleluya. Berbahagia orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya ya saudara. Jadi kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan sesama, ya, dan juga dengan Tuhan. Haleluya. Ya, yang lain Jalan Kudus. Darahmu Yesus, sucikan darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan
ampunkan segala dosa-dosa kami, dosa kepada sesama, dosa kepadamu. Tuhan Yesus, sebelum kami menjamah tubuh dan darah, mari Tuhan Kau tilik kedalaman hati kami. Masih adakah kebencian? Masih adakah sakit hati? Masih adakah amarah? Tuhan Yesus, Engkau tilik hati kami, Tuhan Yesus, supaya perjamuan kudus ini benar-benar mendatangkan berkat. Yang sakit disembuhkan, yang ada masalah beban berat diberikan jalan keluar. Kami tidak mau, Tuhan, perjamuan kudus ini mendatangkan laknat, tapi kami mau sepulang kami dari tempat ini, Bapa, kami pulang membawa kedamaian, sukacita. Kami mau berusaha hidup damai, hidup kudus, sebab Engkau yang kami sembah Allah yang kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Sama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya pada Allah Bapa Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Allah Bapa Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya
kepada baptisan Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kukatakan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada waktu malam Yesus hendak diserahkan, ia mengambil roti serta memecah-mecahkan dan mengucap syukur. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Mari saudara, bukankah roti yang telah kita pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita angkat cawan, dan sesudah makan Yesus mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan Tuhan sampai ia datang kembali. Dalam nama Yesus kita minum darah Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami telah manunggal bersamamu. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah. Kami yakin percaya Tuhan, perjamuan kudus ini telah mendatangkan berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau juga telah mengangkat harkat hidup kami. Yang dahulu kami adalah hamba dosa, namun sekarang kami menjadi hamba-hamba kebenaran, sehingga kami boleh layak memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Jemaat diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada hamba-Nya untuk firman Tuhan yang telah disampaikan dan untuk perjamuan kudus yang sudah kami terima. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah dilanjutkan dengan memberikan persembahan. Ku teringat
ibadah pertengahan minggu pada hari Rabu, ibadah doa puasa pada hari Jumat, pada hari Sabtu, ibadah kaum wanita pada hari Jumat, dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya di hari Minggu. Untuk persembahan perpuluhan ada Ibu Kuncoro, dan ucapan syukur ada NN dan Saudara Jericho. Ya, usai ibadah ada latihan untuk pujian Natal GPA Bukit Hermon yang akan diadakan pada tanggal 21 Desember pada pukul 4 sore. Demikian semuanya, saya serahkan kepada Bapak. Tuhan, ada yang baru pertama kali hadir, ya ada ya wajah baru, ya silakan berdiri di tempat, ya perkenalkan inilah Bapak Dede, tepuk tangan. Ya silakan duduk, ya Tuhan memberkati. Ya kita berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, ya yang lemah. Haleluya. Tuhan, mari kita mau doa ya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa Surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan sudah pimpin ibadah kami, dan kami juga telah menerima, kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ya Bapa, kami doakan jemaat Tuhan. Kami doa buat Ibu Acin, adik daripada Ibu Juwita yang sedang dirawat di rumah sakit di ruang ICU. Tuhan, kami berdoa dari tempat sini Tuhan, Hamba-Mu menggunakan otoritas Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Acin dijamah Tuhan, biar kehendak Tuhanlah yang terbaik yang terjadi buat Ibu Acin. Tuhan, pakai dokter-dokter yang menangani, beri hikmat-Mu ya Bapak. Juga kami berdoa bagi umat Tuhan juga dalam keadaan sakit, baik yang ada di ruangan ini maupun ada di rumah. Kami berdoa Bapak, mari Tuhan kuasa dari Yesus menjamah menyembuhkan saya. Diberkati juga Tuhan Yesus pekerjaan pencarian umat-Mu, pekerjaan umat-Mu diberkati Tuhan. Yang belum ada pencarian, belum ada pekerjaan, Tuhan buka jalan. Berikan pekerjaan yang baik, layak, indah di hadapan. Bagi anak-anak Tuhan yang masih sekolah, berikan hikmat, kecerdasan pada mereka. Oh, terima kasih Tuhan. Memberkati bangsa negara kami Indonesia, beri keamanan, kemakmuran, kedamaian bagi negeri ini Indonesia. Sebagai Bapak Presiden kami dengan wakilnya, staf menteri, anggota DPR, MPR, aparat penegak hukum, aparat keamanan, TNI, Polri, sipil, biar mereka semua diberikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijak. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Bapak, berkati juga Pondok Bahar, di mana baik ini berada Bapak, biar Pondok Bahar juga diberkati Tuhan, warganya semua dalam keadaan sehat, RT, RW, lurah, camat, tokoh-tokoh masyarakat, paling ulamanya Dimas Babinsa, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau oleh hidup, Kau oleh baik. Memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, WL, singer, pemusik, pendoa, kolektan, yang menyampaikan firman, semuanya yang mengabdi Tuhan, diberkati Tuhan. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Allah mengatakan, Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Oh, terimalah berkat-berkat yang terbaik ini boleh turun tercurah pada Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang dua kali untuk menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Kita umat yang percaya katakan amin.
berteduh. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Kau telah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dan sebentar kami Tuhan akan berpisah satu dengan yang lainnya Bapa. Kami yang membawa kendaraan, kami yang berjalan kaki, maupun kami yang akan naik angkot Tuhan Yesus, kiranya tutup bungkus kami Tuhan di dalam perjalanan kami pulang ke rumah masing-masing ya Bapa. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa selalu menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu